warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Windy Ristianti dengan NIM akhir 033, kelas 3B, program studi Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Hari ini kita akan membahas tentang metabolisme makhluk hidup. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama adalah metabolisme. Yang kedua ada katabolisme. Dalam katabolisme ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada katabolisme karbohidrat, kedua katabolisme lipid, ketiga katabolisme protein, dan yang terakhir adalah katabolisme asam nukleat. Yang ketiga ada anabolisme. Di dalam anabolisme terbagi menjadi 2. Yang pertama ada fotosintesis. Di dalam fotosintesis terdapat reaksi terang dan juga reaksi gelap. Yang kedua ada kemosintesis. Dan yang terakhir adalah enzim dan hormon. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang metabolisme. Apa sih metabolisme itu? Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabolismos, yang memiliki arti perubahan. Jadi, metabolisme adalah kumpulan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel yang memungkinkan organisme untuk mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk berbagai kegiatan sel dan tubuh makhluk hidup. Nah, di dalam metabolisme sendiri terdapat 4 fungsi. Yang pertama yaitu menghasilkan energi kimia. Yang kedua, perubahan zat-zat nutrisi menjadi zat yang dibutuhkan oleh sel. Ketiga, pembentukan senyawa-senyawa makromolekul. Lalu yang keempat adalah sintesis dan pemecahan biomolekul yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsi sel. Materi yang kedua, kita akan membahas tentang katabolisme. Katabolisme adalah rangkaian reaksi kimia yang substrat awalnya adalah molekul besar dan produk akhirnya adalah molekul kecil. Dalam katabolisme itu memiliki 2 fungsi. Yang pertama, menyediakan bahan baku untuk sintesis molekul lain, dan yang kedua, menyediakan energi kimia yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan, baik tingkat seluler ataupun individu. Nah, di dalam katabolisme itu terbagi menjadi 4. Sekarang kita akan membahas tentang katabolisme karbohidrat. Nah, katabolisme karbohidrat dipecah untuk mendapatkan energi, di mana dalam metabolisme sel itu sangat penting. Mikroorganisme memperoleh energi melalui 2 proses, yaitu proses respirasi dan juga fermentasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang katabolisme lipid. Katabolisme lipid adalah bentuk penyimpanan energi jangka panjang pada hewan. Produk yang dihasilkan dari katabolisme lipid yaitu ada gliserol dan juga asam lemak, dan dapat terdegradasi lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang katabolisme protein. Katabolisme protein adalah pemecah protein menjadi monomer yang dapat diserap untuk degradasi lebih lanjut. Beberapa patogen yang penting secara klinis dapat diidentifikasi melalui konsep kemampuan menghasilkan jenis protase ekstraseluler tertentu. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang katabolisme asam nukleat. Katabolisme asam nukleat tersusun atas monomer-monomer berupa nukleotida yang masing-masing terdiri dari gugus fosfat, gula pantosa, dan juga basa N. Asam nukleat dan protein terpisah ke jalur metabolisme masing-masing. Nah, jalur tersebut ada 3. Yang pertama, katabolisme nukleotida menjadi nukleosida. Kedua, ada katabolisme purin menjadi asam urat. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang katabolisme asam nukleat. Katabolisme asam nukleat tersusun atas monomer-monomer berupa nukleotida yang masing-masing terdiri dari gugus fosfat, gula pantosa, dan basa N. Asam nukleat dan protein terpisah ke jalur metabolisme masing-masing. Terdapat 3 jalur metabolisme dalam asam nukleat. Yang pertama adalah katabolisme nukleotida menjadi nukleosida. Lalu yang kedua ada katabolisme purin menjadi asam urat. Dan yang ketiga ada katabolisme pirimidin. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang anabolisme.
Anabolisme adalah proses pembentukan molekul yang kompleks dari molekul yang sederhana dengan menggunakan energi yang tinggi. Nah, di dalam anabolisme ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pemanfaat energi matahari untuk mengubah molekul sederhana yaitu gas karbon dioksida dan air menjadi senyawa karbohidrat yaitu glukosa dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Nah, di dalam fotosintesis ini terdapat dua reaksi, yaitu ada reaksi terang dan juga reaksi gelap. Berikut ini saya akan memaparkan dari dua reaksi tersebut, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap dalam bentuk gambar. Kedua, kita akan membahas tentang kemosintesis. Nah, kemosintesis adalah peristiwa asimilasi dengan zat kimia sebagai sumber energinya. Beberapa bakteri dari kemosintesis mempunyai kemampuan seperti organisme berklorofil, di mana mampu membuat karbohidrat dari bahan mentah anorganik, namun tidak menggunakan energi cahaya untuk melakukannya. Bakteri ini memperoleh energi dan juga elektron dengan melaksanakan oksidasi substansi terreduksi yang ada di alam sekitar. Nah, yang terakhir dari metabolisme makhluk hidup, kita akan membahas tentang enzim dan hormon. Nah, apa sih enzim itu? Enzim merupakan biomolekul yang berperan penting dalam proses metabolisme karena aktivitas enzim akan menentukan arah-arah reaksi kimia dalam metabolisme. Nah, di enzim sendiri juga memiliki peran, yaitu untuk mengatalisis reaksi perubahan suatu jenis molekul atau substrat menjadi molekul lain yang berbeda dengan zat asalnya. Nah, yang kedua yaitu kita akan membahas tentang hormon. Hormon adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan dilepaskan ke dalam pembuluh darah atau jaringan interstitial untuk menjalankan fungsi di jaringan-jaringan atau organ lain. Nah, enzim berperan penting mengatalisis metabolisme, namun hormon tidak sama dengan enzim. Berikut ini saya akan memaparkan perbedaan antara enzim dan juga hormon dari metabolisme makhluk hidup. Sekian pemaparan materi tentang metabolisme makhluk hidup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.